Om Swastiastu. Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Nita Anggriani selaku dosen pengempu pada mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah Ibu Nita berikan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diputu Regina Afrilia, nomor absen 6 dengan NIM 250212010006. Baik, di sini saya akan membacakan soal ujian akhir semester yang telah Ibu berikan. Soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan rintisan atau startup di bidang edukasi digital berkembang sangat cepat. Pada awalnya, semua karyawan bekerja langsung di bawah CEO. Namun, kini jumlah karyawan meningkat menjadi 45 orang dan komunikasi mulai kacau. Pekerjaan sering tumpang tindih dan keputusan terlambat diambil. Analisis jenis struktur organisasi apa yang paling tepat diterapkan, seperti fungsional, divisional, matriks, atau lainnya, untuk startup tersebut dan jelaskan alasan manajerial yang mendukung pilihan Anda. Jawaban nomor 1 yaitu dari permasalahan yang terjadi, struktur organisasi yang dapat diambil pada perusahaan startup tersebut yaitu struktur organisasi fungsional. Alasan saya memilih struktur organisasi fungsional karena pada perusahaan startup tersebut terjadi permasalahan. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah karyawan menjadi 45 orang dan pekerjaan yang dilakukan sering terjadi tumpang tindih. Sehingga penyelesaiannya adalah dengan melakukan spesialisasi kerja, memungkinkan untuk setiap karyawan yang memiliki kemampuan pada bidang yang sama dapat bekerja sama dengan baik, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Selain itu, struktur ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih dalam bekerja. Permasalahan yang kedua yaitu komunikasi mulai kacau, sehingga penyelesaiannya yaitu dengan mengadakan rapat atau pertemuan untuk membahas mengenai informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh pemilik maupun karyawan perusahaan. Tempat untuk menyampaikan ide-ide maupun gagasan yang ingin disampaikan oleh karyawan. Tempat untuk membahas mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam bekerja, dan membahas mengenai pencapaian apa yang telah dicapai oleh perusahaan, sehingga dapat membantu dalam komunikasi yang baik antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Permasalahan yang ketiga yaitu keputusan sering terlambat diambil. Contohnya adalah keputusan dalam operasional akan lebih cepat diambil di tingkat manajer departemen tanpa harus menunggu persetujuan dari CEO. Soal yang kedua yaitu sebuah UMKM produksi makanan organik menghadapi masalah tingginya tingkat keluar masuk karyawan atau turnover. Karyawan mengeluhkan tidak ada kejelasan tugas, tidak ada pelatihan, serta kurangnya komunikasi dari pemilik UMKM. Analisis unsur organisasi seperti tujuan, struktur, orang, dan teknologi. Mana yang belum dikelola dengan baik dan berikan solusi SDM yang dapat diterapkan untuk menurunkan turnover. Jawaban yang kedua yaitu unsur organisasi yang belum dapat dikelola dengan baik oleh UMKM produksi makanan organik tersebut adalah yang pertama yaitu struktur, di mana karyawan sering mengeluh tidak adanya kejelasan tugas. Yang kedua yaitu orang. Karyawan mengeluh tidak adanya pelatihan dan kurangnya komunikasi dari pemilik UMKM. Sehingga solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi tingkat turnover adalah yang pertama yaitu menyusun deskripsi pekerjaan. Artinya, menyusun deskripsi kerja yang jelas di setiap posisi, merinci tugas, tanggung jawab, dan standar kerja. Yang kedua ada mengadakan pengembangan dan pelatihan.
yang artinya mengimplementasikan pelatihan dasar untuk karyawan baru dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga ada membangun komunikasi efektif, yang artinya menciptakan komunikasi dua arah antara pemilik dengan karyawan untuk mengatasi permasalahan mengenai kurangnya komunikasi. Yang keempat yaitu memberikan apresiasi dan insentif. Artinya, perusahaan memberikan apresiasi dan insentif baik secara finansial maupun non-finansial untuk menghargai kontribusi karyawan dan meningkatkan motivasi karyawan. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Artinya, memberikan rasa aman, nyaman, dan kondusif kepada karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas kepada UMKM. Soal yang ketiga, dalam sebuah pusat kebugaran, instruktur sering kehilangan motivasi, bekerja sekadarnya, dan kurangnya memberikan pelayanan personal kepada member. Pemilik gym berpendapat bahwa pemberian bonus uang saja sudah cukup untuk memotivasi mereka, namun kinerja tetap rendah. Gunakan teori motivasi Maslow untuk menganalisis mengapa bonus finansial tidak cukup meningkatkan motivasi instruktur, dan jelaskan pendekatan motivasi apa yang lebih tepat. Jawaban yang ketiga yaitu menurut teori motivasi Maslow, mengapa bonus finansial belum cukup untuk meningkatkan motivasi instruktur, karena menurut Maslow bonus finansial memenuhi kebutuhan fisiologi dan keamanan atau stabilitas finansial. Namun, instruktur masih kehilangan motivasi, menunjukkan bahwa kebutuhan tingkat yang lebih tinggi belum terpenuhi. Yang kedua yaitu kebutuhan tingkat lanjut belum terpenuhi. Artinya, kinerja rendah mengindikasikan ketidakpuasan pada kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Uang saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan non-material secara langsung. Pendekatan motivasi yang lebih tepat yaitu menargetkan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi, seperti yang pertama yaitu kebutuhan sosial. Membentuk tim yang solid, meningkatkan komunikasi antar instruktur dan manajemen, serta membuat acara kebersamaan. Kedua yaitu kebutuhan penghargaan, artinya memberikan pengakuan non-finansial serta memberikan aspirasi dan umpan balik yang positif. Yang ketiga yaitu kebutuhan aktualisasi, artinya menyediakan pelatihan berkelanjutan dan jalur karir yang jelas untuk pertumbuhan profesional. Soal yang keempat, dalam organisasi nirlaba peduli lingkungan, ketua organisasi menggunakan gaya kepemimpinan otoriter sejak awal. Namun, seiring berkembangnya anggota muda yang kreatif, banyak proyek menjadi terhambat karena anggota merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Analisis gaya kepemimpinan apa yang lebih efektif untuk kondisi organisasi tersebut, dan jelaskan bagaimana perubahan gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja tim. Jawaban yang nomor 4 yaitu gaya kepemimpinan yang lebih efektif untuk kondisi organisasi nirlaba peduli lingkungan tersebut adalah demokrasi. Karena pada gaya kepemimpinan ini melibatkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi. Kepemimpinan demokrasi dapat meningkatkan kinerja tim, seperti anggota organisasi dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Mengutamakan partisipasi, adanya komunikasi dua arah, lingkungan kerja yang kolaboratif, dan menghargai pendapat serta potensi setiap individu untuk mencapai tujuan bersama. Soal yang kelima, sebuah restoran baru mengalami banyak keluhan pelanggan terkait waktu penyajian yang lama dan ketidakkonsistenan rasa makanan. Pemilik hanya mengawasi karyawan secara informal dan tidak memiliki standar prosedur yang jelas. Analisis langkah-langkah fungsi pengendalian, penetapan standar, pengukuran kerja, membandingkan, dan tindakan koreksi yang seharusnya dilakukan.
Jawaban yang kelima yaitu fungsi pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh pemilik restoran tersebut. Yang pertama yaitu penetapan standar. Artinya seharusnya pemilik restoran tersebut menetapkan standar operasional prosedur untuk dijadikan sebagai panduan yang jelas dan sistematis untuk mengetahui tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan konsisten, efisien, dan efektif. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Artinya melakukan pengawasan kinerja secara sistematis untuk mengetahui apakah kinerja karyawan tersebut dapat berjalan secara efektif dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja. Yang ketiga yaitu membandingkan, yang artinya mencocokkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan. Yang keempat yaitu tindakan koreksi, yang artinya setelah kita melakukan perbandingan diperlukan tindakan koreksi seperti memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan, merevisi resep, dan menerapkan sistem pengawasan yang formal dan terstruktur. Baik, sekian penyampaian jawaban ujian akhir semester yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.